wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Santi dari SMP Negeri 1 Mulu, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Sri Sukartini SPD, selaku guru mapel pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Mulu. Assalamualaikum Bu Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Kartini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bu Kartini ya. Terkait supervisi atau observasi kelas yang akan kita laksanakan nih Bu Kartini, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Kartini. Tujuan dari supervisi dan percakapan observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kartini nanti sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Kartini melakukan pembelajaran di kelas sehingga lebih percaya diri dan lebih berkualitas nanti. Izin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu Kartini, nanti dari dijawab Bu Kartini ya. Yang pertama nih Bu Kar, apa sih tujuan Bu Kartini, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kartini? Sebelum tujuan pembelajaran Bu Santi, karena nanti materi saya masih bab 1, yaitu Pancasila dalam kehidupan bangsaku, terutama sub B. Yang pertemuan-temannya sub A, sekarang sub B, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, saya rencanakan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu setelah mengikuti pembelajaran saya, siswa atau peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan materi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, peserta didik itu dapat memberikan contoh sikap pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, juga di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran yang mau diobservasi. Oke, berarti selain memahamkan anak-anak juga bisa mengamalkannya ya Bu Kartini? Implementasi. Iya. Kemudian nih Bu Kar, area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Kar? Untuk area pengembangan ini saya menitik beratkan pada dua, yaitu pengetahuan, kemudian keterampilan. Untuk pengetahuannya tadi pada tujuan pembelajaran ada, yaitu untuk peserta didik dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setelah peserta didik mengetahui, menjelaskan apa pandangan hidup bangsa, mereka dapat mengaplikasi dalam keterampilannya, yaitu dapat memberikan contoh pengamalan Pancasila dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Luar biasa sekali ya Bu Kar, ya ini berarti anak tidak hanya paham aja tetapi ada keterampilan yang dicapai yaitu implementasinya ya Bu Kar ya. Kemudian Bu Kar, strategi apa yang sudah disiapkan oleh Bu Kartini? Boleh itu metode atau mungkin tekniknya? Untuk strateginya, kami menggunakan metode discovery learning. Jadi, itu anak menemukan, dia belajar menemukan. Kemudian nanti tekniknya saya memakai diskusi kelompok. Nanti bervariasi juga ada banyak. Itu yang mau saya. Metode yang digunakan discovery learning, kemudian ada diskusi kelompok yang dibalut dalam sebuah apa ya Bu? Bervariasi nanti, pertanyaan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan media yang digunakan nanti apa atau alatnya? Media alat nanti saya akan menggunakan LCD proyektor, kemudian nanti mau tayangan video, gambar atau foto sudah saya persiapkan. Medianya berupa gambar, video, foto ya Bu Kar ya, kemudian alatnya ada LCD proyektor gitu ya. Baiklah Bu Kar, dari apa yang disampaikan Bu Kar sudah sedikit menjelaskan gambaran pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Kar ini. Kemudian rencana kapan ini Bu Kar akan melaksanakan pembelajaran ini? Minggu depan dari Kamis, di kelas 8B jam ketiga. Besok Kamis di kelas 8B jam ketiga dan 14. Baiklah Bu Kar, sudah cukup untuk obrolan pra-observasi kita.
Kemudian nanti kita akan langsung observasi di hari Kamis tanggal 15 ya Bu Karya, jam 3.4 di kelas 8B. Nanti saya akan melihat dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Kartini. Begitu ya Bu Karya. Dan setelah itu nanti akan ada obrolan lagi nih Bu Karya. Jadi ada obrolan pasca observasi yang mana juga akan ada beberapa pertanyaan dari saya untuk Bu Kartini. Kita sebelum saya tutup ada sedikit pertanyaan. Penutup aja ini Bu Karya. Apa yang Bu Kartini dapatkan dari obrolan kita hari ini di praobservasi ini? Ya, saya dapatkan saya merasa lebih mantap sebelum saya melakukan kegiatan saya di pra dulu. Berarti nanti saya apa yang mau saya lakukan itu nanti sudah terencana dan sudah terpantau oleh Bu Santi, sehingga nanti misalnya ada kendala atau ada apa saya bisa berkonsultasi pada Bu. Dan saya senang sekali karena dapat belajar di sini dari Bu Santi yang sebagai guru pengajar mengimbas ke saya menjadi lebih paham dan lebih yakin dan lebih mantap insya Allah dalam pembelajaran karena didampingi oleh narasumbernya. Intinya lebih siap ya Bu ya untuk melakukan pembelajaran. Baik Bu Kar, saya rasa cukup untuk praobservasi kita. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti di observasi kelas tanggal 15 ya Bu Kar ya. Baiklah teman-teman, ini obrolan praobservasi kita sudah selesai. Sampai ketemu di observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pada ini yang tidak masuk siapa? Anak pemain juga. Tapi biasanya sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu nasional ya untuk menanamkan nasionalisme kalian ya. Yang akan dipimpin oleh Vina. Sesuai dengan tema hari ini kita menyanyikan Garuda dan Nasra ya. Silakan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya kalian amati
gambar gitu. Ini bukan ini punya gambar. Nah. Kenalkan kalian foto itu. Betul kenal? Kenalkan kenal. Betul kenal ya kok sama tadi om guru orang kenal. Kenal ya? Siapa itu? Sedang apa itu Mela? Mengajar ngaji. Kalau gambar yang di pojok kaki itu. Ya, sholat duha ya, kalian di sekolah sama-sama bisa sholat dulu. Ini. Hadir. Sholat jamaah. Ya, ini kira-kira merupakan pengapalan bulan Hamzah. Iya ya. Kemudian lagi sekarang saya putarkan video ya. Nanti kamu amati dari video ini. Sebelum kita ke video tentang pengamalan nilai-nilai tabel. Perhatikan. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Nanti itu ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kasih slide ya. Ini dalam lagi jalur ini. Salah dirinya sama dikerjakan bersama-sama. Kecewa dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan Ini ada apa, Bu? Ini murid berandal sampai aturan lagi. Pak cuma saya Bu yang dukung, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dukung Bu. Dia kan murid pintar. Karena satu kali itu dua kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak ada loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Jadi ya, jadi juga mencerminkan tanggal 2. Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai muncul. Kemudian sekarang kita kembali ke fokus tadi, kita akan belajar tentang apa tadi Nana? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian sudah melihat tadi tayangan gambar tadi, gambar Bunela dan tayangan video tadi sudah ya?
lihat tadi? Lihat video tadi. Apa? Menurut kalian apa? Tadi yang ditampilkan apa? Ya, Tina? Mencerminkan perilaku Pancasila. Kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ada yang lain? Ada yang lain? Iya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, deskriptifnya masing-masing intinya pengamangan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita paling nanti sebelumnya anak-anak, saya ingin bertanya pada kalian, apakah kalian pernah melaksanakan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Gimana? Di rumah. Di mana lagi? Di masyarakat. Di mana lagi? Pernah kan ya? Pernah. Contohnya apa? Fadil coba. Kalau pernah contohnya apa? Menjawab teman tadi ya. Teman pernah dilakukan. Ya. Sekarang sebelum kita mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tujuan pembelajaran. Setelah kalian belajar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, diharapkan nanti kalian atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke? Ini tujuan pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran kalian dapat belajar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, kalian akan dapat memberikan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah, yang keempat di lingkungan masyarakat. Nah, ini anak-anak, nanti kalian teknisnya nanti kita akan belajar bab ini, materi ini dengan menggunakan discovery learning. Kalian menemukan ya. Nanti saya bentuk kelompok, bukan ini membentuk kelompok, kamu bentuk kelompok ya. Nanti saya pandu. Kemudian setelah itu kalian berkumpul satu kelompoknya. Saya beri materi untuk kamu pahami bersama. Terus kamu nanti ada soal yang saya berikan, kamu jawab satu kelompok ya. Terus kemudian nanti kamu presentasi ke depan. Kemudian kita tarik kesimpulan. Kita menggunakan diskusi. Artinya diskusi. Demikian anak-anak, paham? Paham? Bisa kita mulai ya? Bisa berhitung dulu. Dari sini. Bilang 1, 2, 3. Ada karena sebenarnya sedikit ya, yang nggak masuk. Kita 4 kelompok. 1. Yang keras. 4 ya. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 4. Ulangi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Sekarang kamu tadi yang nomor 1 bergabung dengan 1 di sebelah sini. Yang 2 sini, yang 3 sini, yang 4 sini. Kamu tempatkan sini. Karena ada di bawah buku PPT aja. 1, 2, 3, itu waktunya kan di belakang dan
Ya. Coba dengarkan ya masing-masing kelompok. Nanti setelah kamu baca dan kamu pahami, nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang saya tayangkan. Pertanyaan itu bisa kamu tulis di kertas yang sudah saya sediakan. Nanti misalnya kamu ada yang suka gambar misalnya, jawabanmu pakai gambar ya apa? Ya. Ada yang suka cerita pakai cerita tidak apa-apa. Ya. Enggak suka cerita gambar hanya menjawab saja ya boleh. Tidak ada pakai gambar tidak. Sesuka kamu sebisa kamu. Paham gitu ya? Paham? Ini pertanyaannya itu dibaca dulu, dipahami dulu. Dibaca dulu, dipahami dulu petaannya. Petaannya Demikianlah gambaran Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan naturalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, penampilan, dan norma yang menjadi pandangan bangsa. ya, pokoknya membacakan ya. Nanti kalau butuh kertas lagi silakan. Ya, dipahami. Misalnya kalau udah nomor lagi kita nanti waktunya tutup, nanti kamu dibagi. Kamu nomor berapa, kamu yang berapa. Ya, silakan cerita boleh. Kasih contoh kan bukan cerita boleh. Misalnya pengamalan kita berdua. Gue dia cerita, bisa. Aku bukan pernah ya aku tak kamu ini boleh tak? Silakan. Ini kertasnya kan ada linknya, nanti bisa nyalakan. Pertanyaannya belum muncul, kalau kamu belum memahami materi nanti pertanyaan. Tidak bisa nyala, Thank you.
langsung terjun praktek Bu. Boleh berarti bermain kawan. Ya. Udah begini. Terima kasih sudah memberi itu ya yang tadi 1, 2, 3. Ya. Paham ya maksudnya ya? Paham kalau itu sudah siap silakan dikerjakan. Boleh ya? Kalau kita kan di sini kalau gambar kan juga tapi kayak ini harus jalan dibagi aja. Misalnya kalau kita lihat waktunya tuh nanti kan dibagi. Ya, kita kasih contoh boleh. Kasih contoh boleh kita boleh. Oh jadi itu. Ya, sampai ini sudah sampai mana? Jauh mana? Ada dibagi. Maka dibagi. Jadi dari seperti ini. Namanya kelompok itu ya. Kita ngomong aja.
Yang sudah silakan berkelompok sudah satu baca ini ditempel. Nomor 1 dulu, nomor 2 juga. Ya langsung ini yang kelompok 4 ini yang dia. Silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah beberapa kota yang sudah selesai langsung dikumpulkan ke depan. Dikasih nomor ya, maksudnya berubah dikasih nomor karena ya ada nomornya Thank you.
kita berarti kelompok 1 ya. Satu kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kan anak kita sudah semua ya. Saya tadi sudah memahami apa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya, baik melalui film, melalui gambar yang saya tanyakan dan melalui buku yang sudah saya berikan ya. Sekarang presentasi ke depan tiap kelompok, kelompok 1 dulu ya. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba untuk pendapat kelompok 1. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menurut kelompok 1 adalah Pancasila yang memiliki nilai-nilai dasar. Pancasila menjadi acuan dalam kehidupan bangsa dan negara. Mungkin ada kelompok lain yang ingin berbeda pendapat dari kelompoknya. Antara kelompok 1 ada, kelompok 2, 3, 4 ada yang berbeda pendapat, ingin mengutarakan pendapatnya, silakan dapat. Ada? 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 Tidak ada? Ingin bertanya? Ada? Bertanya? Kalau tidak apa-apa yang dilakukan kelompok 1, tidak? Ada enggak? Tidak ada. Berikan contoh pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga. Di lingkungan mana tadi? Keluarga. Berarti kegiatanmu di lingkungan keluargamu. Ya, coba baca. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Coba kalimatnya di keluarga. Ada yang ingin menambah? Ada yang ingin menambah? Yang ditanyakan di lingkungan keluarga. Jawabannya melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan, gitu saja. Jelas kamu? Yang ditanyakan di lingkungan apa? Keluarga. Jawabannya bermusyawarah mengambil keputusan. Ada yang ingin menambahkan kalimatnya?
Sudah jelas itu di lingkungan apa? Diulangi mana yang keras? Tahu ya? Berarti mengambil keputusan bersama keluarga. Karena apa? Pertanyaannya yang ditanyakan di lingkungan keluarga. Kamu lebih jelas. Dan yang itu kan keputusan di mana? Di sekolah, kemudian di masyarakat juga ada tidak? Paham? Jadi ditambahin kalimat apa tadi? Bersama keluarga. Nah, yang nomor 2 data yang benar bro. Diperhatikan kalimatnya. Masih di lingkungan keluarga. Sholat berjamaah bersama keluarga. Sholat berjamaah bersama keluarga. Sudah? Dicerminkan di lingkungan keluarga? Ya, kalimatnya keluarga ya. Berjamaah otomatis di keluarga karena kan ada berjamaah di masjid. Kalau berjamaahnya di masjid, berarti pengamalan sholat di lingkungan apa? Masyarakat. Kalau jamaahnya kamu tadi gambarnya gunaikan tadi. Pas sholat duha di sekolah, berarti ya pengamalannya di sekolah, sholat duhanya di sekolah. Paham? Dia ada amal 3 Mengaji bersama keluarga, maksudnya keluarga itu mengaji bersama-sama ya, membaca Al-Quran bersama-sama gitu ya, apa yasinan, tahlilan gitu ya. Nanti bisa masuk ke lingkungan keluarga. Berikan contoh pengalaman di lingkungan sekolah. Membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas. Menurut kamu termasuk di lingkungan sekolah tidak? Kakak belajar di sekolah ya. Belajarnya di sekolah. Oke, yang kedua. Melaksanakan piket kelas. Di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat? Piket kelas di lingkungan mana? Nanti ada salah satu contoh gambar. Ini teman kamu tadi mengekspresikan lidahnya dengan menulis. Dia menggambar ya, karena dia suka menggambar apa? Menggambarkan apa itu di gerakan? Apa itu? Iya, piket kelas, piket pengalaman ya. Ini jangan berbalas itu apa? Diskretinya saja tidak apa-apa, tidak harus blok gambarnya itu tidak ya. Piket, ada sapu, ada tempat, disiplin, taat terhadap peraturan kalimatnya keluarnya di lingkungan masyarakat. Jawabannya bergotong royong. Ada yang ingin menambah? Ada yang ingin menambah? Kamu menambah gimana ya? Ya Pak, ya terus Pak. Bersama masyarakat. Bergotong royong. Kamu ditambahin kalimat itu? Kamu deh. Yang ditambahin oleh kelompok. Gitu ya. Karena bila katakan di lingkungan masa, berarti bergotong royongnya di lingkungan masa. Contohnya apa yang gotong royong di masyarakat? Dan nanti tidak semua bisa lingkungan masyarakat. Gotong royong deh. Seperti Terima kasih.
Kalian juga. Kalau menurut kamu asal satu. Iya, lebih mendalami makna terutama dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, orang punya tahu apa manfaatnya yang kamu peroleh dari belajar terus belajar soal konek. Tentang nilai-nilai Pancasila bagaimana hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bagaimana pembelajaran dari ini? Senang, gembira, apa gembira? Bisa tidak kelompok. Kenapa gembira dapat? Bisa Pak? Bagaimana perasaan kalian pelajaran ini bisa tidak? Dijamin tidak? Dalam PPKN ya. Senang, asik, senang, kenapa asik senang? Iya, bisa berkelompok. Oh ini ada ini ya, pasti ada ini senang. Terus ya ngajar ya. Demikian anak-anak kegiatan kajian ini besok kita lanjutkan materi yang ketiga yaitu contek Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut saya ini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pada tahap pasca observasi masih dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Sri Sukartini SPD selaku guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Bulu. Assalamualaikum Bu Kartini. Salam Bu Santi. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan observasi kelas ya Bu ya. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Kartini terkait pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Kartini. Bersedia menjawab ya Bu Kar ya? Siap. Tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Kartini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Kartini terkait observasi kelas yang telah dilakukan? Perasaan saya Bu Santi senang karena dengan observasi kelas saya bisa mengetahui kekurangan saya di dalam pembelajaran hari ini. Jadi senang ya Bu ya, dengan observasi kelas seperti ini. Ya. Kemudian Bu Kartini mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan atau mungkin langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Untuk area pengembangan kami menitik beratkan pada pengetahuan dan keterampilan santri. Untuk pengetahuannya tadi sudah saya lakukan yaitu anak-anak dengan melihat layar video dengan foto dan gambar mereka dapat dan berliterasi juga mereka dapat menyimpulkan dan berdiskusi. Anak-anak menyimpulkan pemahaman konsepnya dia tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Mulai di keterampilannya itu anak-anak kami lakukan dengan diskusi, mereka aktif, mereka berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama, kemudian mempresentasikan hasilnya. Ini untuk keterampilan. Untuk langkah-langkahnya sendiri, Langkah-langkahnya yaitu yang pertama dengan pendahuluan, kemudian yang kedua kegiatan intinya tadi yaitu diskusi bervariasi ya Bu Santi, kemudian terakhir penutup, kemudian penarikan kesimpulan. baik Bu Kar, sejauh mana area pengembangan yang telah dicapai oleh Bu Kar? Artinya apakah sudah berhasil atau belum atau bagaimana? Menurut saya sudah sebagian berhasil, maksudnya lebih banyak berhasilnya. Namun masih ada beberapa yang kurang, maksudnya terutama untuk keaktifan siswa bersama. Keaktifan siswa sebagian besar memang anak-anak sudah aktif
aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mereka juga sudah melakukan aktivitasnya dengan berkelompok dengan walaupun berpendapat sendiri, namun masih ada 1-2 anak yang kurang aktif. Berarti menurut Bukar sudah berhasil, tetapi masih belum puas ya Bukar ya dengan pencapaian dari area pengembangannya. Nah, dalam pelaksanaan tadi pembelajarannya, Bukar mengalami kendala-kendala atau hambatan atau kekurangan, ini bisa diceritakan? Iya Bu Santi, yang saya rasakan jelas ada kendala kekurangan ya, seperti Bu Santi mungkin sudah melihat tadi bahwa di sini kami sudah berusaha melakukan metode discovery learning dengan cara teknik diskusi berkelompok. Tujuan saya untuk mengaktifkan siswa biar siswa itu aktif, tidak monoton dari guru. Sebagian besar sudah saya ceritakan tadi anak aktif, namun ada yang sebagian lagi kurang aktif, ya kecil, sebagian kecil kurang aktif. Ini menjadi kendala saya. Mereka kenapa tidak aktif, anak yang 1-2 itu, walaupun sudah saya beri respon, sudah di teman-temannya sudah ada yang aktif, tapi mereka kok belum terpancing untuk aktif. Ini kendala saya. Jadi bagaimana caranya biar besok pembelajaran berikutnya itu mereka lebih aktif lagi, itu masalah kendala saya, yaitu anak sebagian yang tidak aktif. Masih ada anak-anak yang belum aktif ya Bu ya. Menurut Bukar itu kenapa Bukar kok anak-anak masih belum aktif di kelasnya Bukar? Ya, menurut saya Bu Santi, saya sudah berusaha menggunakan berbagai metode teknis, saya kasih permainan seperti tadi, tapi kok kelihatannya anak-anak masih ada yang kurang. Itu kemungkinan apa metode saya itu kurang menarik. Kemungkinan itu kurang menarik, kurang bervariasi, kurang menarik. Dia kurang tertarik, sehingga masih ada beberapa anak yang belum aktif. Mereka belum istilahnya belum fokus, belum aktif. Jadi menurut Bukar karena metodenya mungkin kurang menarik bagi anak-anak ya Bukar. Jadi mereka cenderung kurang aktif gitu ya. Kemudian kira-kira setelah Bukar mengetahui nih ternyata anak-anak itu ada beberapa yang kurang aktif di kelas. Terus ternyata metodenya tuh kurang menarik. Langkah berikutnya apa yang akan Bukar lakukan? Langkah berikutnya saya punya rencana Bu Santi ya. Karena melihat tadi ya masih ada sebagian anak yang kurang aktif. Mungkin besok saya metode saya walaupun pakai diskusi kelompok tapi lebih bervariatif. Mungkin saya tambahin dengan permainan, bermain peran, mungkin lebih pas ya Bu Santi. Seperti tadi kan pengamangan nilai-nilai Pancasila ya, itu mungkin anak-anak kalau hanya menulis, hanya berpendapat, kayaknya kok mereka tidak aktif ya, kemungkinan masih tak kasih tambahan untuk bermain peran. Ini metodenya ditambah ya Bu ya, agar anak-anak itu variatif, lebih aktif ya Bu ya. Jadi Bukar sudah punya rencana, dan kapan ini rencananya Bukar akan dilaksanakan? Untuk rencananya kelanjutannya saja Bu Santi. Ini kan materi ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nanti pertemuan yang akan datang, hari Kamis yang akan datang itu sudah Pancasila sebagai ideologi negara. Itu insya Allah mau saya terapkan yang lebih bervariasi. Berarti targetnya minggu depan sudah terlaksana ya Bu, rencana Bukar ya. Baiklah Bukar, itu tadi serangkaian pertanyaan untuk kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Semangat belajar, semangat mengajar, dan semangat untuk terus mengembangkan diri Bukar ini. Semoga diberikan kelancaran ketika pembelajaran nanti. Baiklah teman-teman.